Bunda, badan aku tuh kurus banget. Aku udah rajin makan, tapi badan aku tuh nggak naik-naik, segitu-gitu aja. Ada juga yang ngeluh, Bunda, aku tuh lapar terus. Gimana ini? Padahal aku tuh cuma konsumsi obat ini. Kira-kira ngaruh nggak sih? Apakah ini sensasi? Dan sering banget ngos-ngosan kalau telat makan. Apa sih penyebabnya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Diva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Banyak sekali yang request ya, tolong masakin sop tahu, tolong masakin menu sehat untuk sahur, untuk berbuka puasa. Mohon maaf ya, aku tuh gak bisa seintens dulu upload video masak karena aku saat ini lagi kerja juga ya, banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Jadi biasanya aku itu masak setiap hari, cuman kalau di videoin kan butuh waktu ya, jadi aku jarang-jarang sih saat ini. Tapi kalau sop tahu aku udah buat videonya, dinantikan aja teman-teman. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait sensasi asam lambung GERD anxiety, psikosomatis yang sudah sembuh, jaga kesehatan, semoga cepat pulih dan bisa aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan buat teman-teman yang masih berjuang, yang masih pemulihan, saat ini masih banyak sensasi, tetap ikhtiar, terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya, dan juga rutin olahraga ya secara teratur. Itu bisa membantu kita untuk pulih lebih cepat dari asam lambung GERD anxiety, psikosomatis. Yang udah bisa puasa juga alhamdulillah, tetap perhatikan menu-menunya pada saat sahur dan juga pada saat buka puasa. Karena biasanya pada saat buka puasa itu banyak banget sensasi ya. Termasuk aku pada saat itu puasa seharian itu aman-aman aja, tapi setelah buka puasa ada aja sensasinya ya. Dan di video kali ini aku bakal bahas terkait pertanyaan kalian lagi ya. Ini ada beberapa tadi. Kebetulan sore tadi aku live, cuman yang hadir itu nggak banyak ya, sepi. Mungkin karena udah jam buka puasa. Jadi nantikan terus live aku juga. Biasanya aku live-nya itu di jam 5 sore atau ba'da maghrib ya. Kebetulan saat ini aku lagi nggak sholat, makanya aku tuh lebih cepat aja live-nya. Nah, langsung aja teman-teman ya. Ini aku juga mau bahas terkait Bunda, perut aku sering kerucuk-kerucuk, itu kenapa ya? Kerucuk-kerucuk itu ada beberapa faktor ya. Pertama, karena mungkin kita lapar ya, melapar seharian kan nggak makan, itu biasanya bunyi perut kita karena dia lapar. Yang kedua, bunyi karena kosong ya tadi karena memang belum diisi. Kemudian bunyi juga karena biasanya usus kita aktif. Jadi kita harus hati-hati nih. Dan biasanya bunyi ini bukan saja ada di satu titik ya, ada beberapa titik, ada di tengah, kemudian di pinggir, di samping ya. Dan itu kayak kerucuk-kerucuk, kayak berantem. Aku juga pernah ngalamin, tapi ini masih hal yang wajar kata dokterku. Karena kita bisa atasi dengan konsumsi makanan ataupun minuman-minuman prebiotik ya, seperti Yakult, yogurt. Nah, saat ini aku tuh selalu konsumsi yogurt ya, yang kayak gini, bisa juga yang kecil. Kalau ini biasanya aku makan 2 kali, pagi dan siang hari. Jadi nggak langsung habis sekaligus ya, kadang aku bagi 2 sama anakku. Kalau mau yang simple, beli yang Cimory stick ya, yang kecil itu yang harga 3.000, itu sekali makan sama aku itu sekali seruput itu langsung habis. Dan itu bagus menurut aku ya, buat usus kita, buat pencernaan kita, dan itu juga bisa melancarkan BAB. Buat kalian nih yang masih sering ngalamin Bunda kerucuk-kerucuk terus nih perutnya setelah makan nasi, konsumsi ini ya, bisa dikonsumsi di malam hari. Misalnya makan malamnya jam 7 ya, atau setelah buka puasa makan, kemudian konsumsinya itu bisa dikasih jeda 30 menit atau 1 jam sebelum taraweh, bisa konsumsi ini atau setelah taraweh. Itu nggak apa-apa banget, agar kita tuh nggak selalu kerucuk-kerucuk ya perutnya. Itu karena produksi asam lambung kita lagi tinggi, usus kita pun lagi aktif, makanya dia kerucuk kayak orang berantem di dalam itu kayak gitu ya. Dan itu buat kita nggak nyaman, biasanya aku takut ya. Kalau dulu aku rutinin konsumsi Yakult teman-teman, konsumsi Yakult aku konsumsinya di malam hari, kadang di jam 8 malam, karena jam 9 itu aku wajib tidur. Pejuang asam lambung itu nggak boleh kecapean, nggak boleh banyak pikiran, dan nggak boleh begadang. Jadi aku tuh jam 8 udah konsumsi Yakult,
ya. Kemudian aku lanjut yoga. Yoga itu juga wajib dilakukan agar kita tenang ya, tidurnya itu nggak gelisah, tidurnya juga nyenyak. Kalau misalnya nggak yoga, bisa melakukan relaksasi. Relaksasi juga menurut aku wajib banget kita lakukan buat kita pejuang asam lambung, agar otot-otot kita nggak selalu tegang. Karena biasanya kan, aduh bun sakit banget nih, bahunya, pinggangnya lah, ya lehernya. Kadang aku tuh suka sakit kepala di sebelah sini sampai ke bawah, kadang sampai pusing ke leher karena terlalu tegang, banyak aktivitas dan juga banyak hal-hal yang kita pikirkan, teman-teman. Jadi lakukan relaksasi, putar YouTube, cari searching relaksasi yang baik untuk pejuang asam lambung, ataupun juga relaksasi yang baik untuk lambung. Itu nanti bakalan muncul, kita bisa dengerin musik-musik relaksasinya sama ikutin gerakan-gerakannya itu perlahan-lahan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lagi banyak gas di lambung, itu karena produksi asam lambung kita juga lagi naik, lagi tinggi ya. Jadi teman-teman ya, makan sering porsi kecil, dikunyah halus, hindari berbaring setelah makan, sama tetap konsumsi Yakult atau ini ya. Biasanya aku tuh habis konsumsi ini di malam hari, keesokan harinya subuh ya. Biasanya sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh pasti aku pengen ke toilet BAB. Jadi pencernaan kita itu bakalan membaik kalau kita rutinin konsumsi ini, disertai juga perbanyak konsumsi air putih, sama makan sayuran dan buah-buahan secukupnya, jangan berlebihan dan harus banget dikunyah halus ya. Kalau misalnya pencernaan kita udah mulai normal, lambung kita udah mulai sehat, badan kita juga bakalan perlahan-lahan naik. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengeluh, bunda berat badannya susah banget naik bun, ini kenapa? Sama, aku juga pernah ngalamin, dan aku tuh musuhan banget sama yang namanya timbangan. Kenapa? Karena misalnya hari ini aku nimbangnya naik 1 kilo, besoknya kadang turun lagi, jadi itu aku stres. Makanya dari situ aku, daripada aku stres terus, aku galau terus setiap hari, mending aku jauhi aja timbangan, sama jauhi searching sesuatu apapun itu yang menyeramkan atau yang menyangkut penyakit yang kita rasakan, jangan di searching di internet. Karena kalau misalnya hasilnya itu munculnya yang aneh-aneh, itu nanti bakalan membuat kita gelisah, takut, cemas, makin banyak sensasinya, pikirannya kemana-mana ya. Jadi kayak gitu, berat badan itu akan naik kalau lambung kita udah sehat, pencernaan sehat, makan kita udah normal lagi, itu nanti bakalan perlahan-lahan. Karena kalau pencernaan kita udah sembuh, udah sehat, makanan-makanan kita itu bisa dicerna sempurna dan bisa diserap oleh tubuh kita, jadi bisa jadi daging. Dan BAB kita juga lancar dan nggak akan ada sensasi-sensasi kayak kerucuk-kerucuk, kayak bunyi-bunyi, kayak perutnya tuh kok kayak ada sesuatu bun di perut itu nanti nggak bakalan ada lagi ya. Jadi buat kalian yang masih ngeluh sering, aduh bunda ini berat badannya nggak naik-naik, sabar ya, pencernaannya udah sembuh dan pikirannya dikontrol, itu bisa menambah berat badan kita. Sama rajin olahraga. Bunda aku itu udah banyak makan tapi nggak naik-naik berat badannya, kenapa? Karena biasanya dia suka stres dari pikiran. Jadi stres itu cepat banget menurunkan berat badan ya, membuat kita kurus dan muka kita tuh biasanya nggak fresh. Karena apa? Kayak orang stres. Jadi teman-teman jalanin ya, syukuri aja dan jangan selalu ngeluh. Karena kalau makin ngeluh itu makin banyak sensasi. Jalani, nikmati, syukuri. Aku tuh kadang selalu ya terapkan itu, karena kalau misalnya aku pikirin, kalau misalnya aku ngeluh-ngeluh terus, emang akan ada solusi. Solusinya apa? Jadi kita harus udah bebasin aja, ikhtiar, ikhlas, lillahi ta'ala. Pasti ya kalau misalnya kita udah sungguh-sungguh, udah ikhlas, akan ada jalan keluarnya. Nah kemudian ini aku bakal bahas atas nama pertanyaannya Ahmad Alvan. Kakak, nafas ngos-ngosan kalau telat makan itu termasuk sensasi juga ya? Perut saya terasa lapar terus, tidak seperti dulu. Maaf kak, sering ganggu kakak. Kakak kasih tips cara mengatasi perut kembung begah kalau telat makan, karena udah USG hasilnya normal kak. Aku konsumsi obat cuman di rumah sakit aja, sekarang cuman pakai herbal jadi gamat sama madu dan mudah lapar, mohon bantuannya kak.
Nah, jadi mudah lapar ini kenapa sih? Karena pencernaan kita itu lagi terganggu. Jadi cara mengatasinya gimana? Boleh nggak sih kita makan terus-terusan? Aku mau makan sekalian 3 piring aja bun, biar nggak cepat lapar. Jangan. Kenapa sih kita masih sering lapar? Karena pencernaan kita terganggu. Kemudian yang kedua karena obat-obatan tertentu. Yang ketiga karena terlalu kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi. Jadi harus tahu nih, yang ketiga ini kira-kira aku lakuin nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya gula terlalu tinggi dikurangi. Tapi kalau misalnya bunda udah normal semuanya, aku makannya itu menghindari gula yang tinggi. Kemudian jeli gamat ini bisa menambah selera makan enggak ya? Biasanya juga dari obat-obatan tertentu. Kemudian yang ketiga karena pencernaan kita tidak normal atau terganggu. Bawaannya lapar aja terus, udah makan tetap aja lapar. Nah, caranya gimana? Atur jadwal makannya 2 jam sekali, dikunyah halus. Jadi jangan diturutin, aduh aku masih lapar. Jadi pejuang asam lambung itu lebih disarankan makan sering, porsinya kecil, dan dikunyah halus. Karena kalau nggak dikunyah halus, dia akan menimbulkan sensasi lagi, gejolak lagi. Karena kita itu kan cepat lapar karena ada gangguan di lambung, ada gangguan di pencernaan. Biasanya kalau kita makannya berlebihan itu nanti bakalan muncul begah lagi, sendawa lagi. Kenapa yang tadinya lapar terus tiba-tiba dia begah? Karena biasanya kita itu ngikutin, aku pengen makan ini, udah habis ini 1 piring tetap aja masih lapar, dilanjut lagi. Itu nanti ujung-ujungnya kita bakalan begah, bakalan kembung dan ngap-ngapan, ngos-ngosan. Dan caranya agar nggak selalu kambuh dan nggak ngos-ngosan, karena ini dia telat makan ya. Nah, telat makan, bunda aku tuh selalu telat makan. Jadi caranya itu disiplin. Pejuang asam lambung itu harus disiplin dari segi makanan, pikiran, ya, pola hidupnya, olahraganya juga harus disiplin. Jadi mulai sekarang ya, Kak Ahmad Alfan atur jadwalnya dari bangun tidur sampai mau tidur malam lagi. Kalau bisa atur 2 jam sekali ya. Kayak sarapannya jam 6, jam 8 makan lagi, jam 10 makan lagi, jam 11 makan lagi, jam 1. Diatur aja jadwalnya, menu-menu juga diperhatikan. Kalau aku dulu setiap hari itu aku jadwal. Jadi dalam seminggu itu Senin sampai Minggu aku tuh jadwal. Misalnya jam segini aku makan, menunya ini, porsinya segini, agar kita tuh nggak kambuh-kambuhan. Dan satu lagi, hindari makanan pemicu yang berminyak, dihindari yang goreng-gorengan, yang berlemak, santan, ketan, cabai, soda, kafein, kopi, teh, itu dihindari karena pantangannya. Kemudian jangan terburu-buru, harus dikunyah halus agar mudah dicerna. Kalau kita udah kunyah secara halus, itu bakalan cepat diserap ya, atau bakalan cepat dicerna, dan gak akan menimbulkan gejolak atau gak akan menimbulkan sensasi. Kalau udah ngalamin ini pasti udah panik ya, cemas, ngos-ngosan. Duduk tenang, minum air putih, lakukan pernafasan diafragma, tarik nafas dari hidung, tahan, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sesering mungkin ya, dan juga tenangkan pikirannya. Sebelum tidur lakukan relaksasi atau yoga agar nggak selalu cemas dan agar nggak selalu gelisah. Dan tidurnya bantal ditinggiin, pakai 2 atau 3 bantal, lebih sering miringnya itu ke kiri agar asam lambung itu nggak mudah naik ya. Semoga bermanfaat ya, dan juga perbanyak konsumsi air putih, makan buah-buahan. Kalau masih sering begah kembung, konsumsi air kelapa hijau, tapi 1 jam setelah makan, jangan banyak-banyak, cukup 1 gelas aja ya. Itu bisa mengeluarkan racun di tubuh dan juga bisa mengeluarkan gas-gas ya, perut sering kembung, atau mungkin kita terlalu banyak sampah nih di perut kita, makan berminyak, makan yang tepung-tepung berlebih, itu ngaruh banget. Jadi makan secukupnya aja, jangan berlebihan. Jadi pejuang asam lambung itu mengajarkan kita untuk hidup lebih disiplin dari berbagai hal, dan harus lebih mengontrol pikiran lagi. Jangan terlalu baperan, jangan terlalu banyak pikiran, apa-apa dipikirin, apa-apa nggak enakan, apa-apa sedikit nangis, cemas, dan lain-lain sebagainya. Karena itu akan memperburuk keadaan kita, akan memperparah sensasi yang kita rasakan ya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih yang udah bertanya. Terima kasih juga buat kalian yang selalu setia nonton video-video aku ya. Dan yang baru datang, jangan lupa subscribe ya. Teman-teman juga tetap ikhtiar, terapkan 3P-nya.
insya Allah bisa sembuh, bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!